Sebenarnya memutuskan untuk mundur dari sesuatu yang lagi dijalankan dengan exciting itu nggak mudah ya. Karena kata teman terdekat saya tuh orang yang paling ambisius gitu. Memang saya punya mimpi membangun karir, dan waktu itu sebenarnya kondisi yang saya di perusahaan sebelumnya itu lagi di puncak-puncaknya, lagi bagus. Saya ya 11 tahun ya udah pasti punya tim, pasti ada acara-acara yang ngundang untuk saya sharing, pembicara di sana sini. Saya menikmati semua itu, tapi ternyata dalam kehidupan gak semua apa yang menjadi kita, ya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Disitulah saya harus melepaskan setengah mimpi saya, karena saya tahu ketika saya memutuskan memilih anak saya nggak bisa karir dan anak berjalan bebarengan, pasti ada yang harus dikorbanin. Dan bersyukur hari itu saya memilih untuk mengorbankan karir dulu gitu, dengan berpikir kalau anak pasti nggak akan bisa diulang. Kalau karir saya masih gambling ya, masih bisa dicari, walaupun kadang-kadang nggak tahu ya ini teh kapan masih ada kesempatan laginya. Nah, berjalannya waktu dari anak sekitar 3 tahunan sampai 5 tahunan hanya menjalani yang bisa saja gitu. Berjalannya anak udah mulai besar, saya coba lagi, tapi ternyata momennya udah lewat. Karena ketika orang udah lagi naik ke atas itu dorongannya lagi besar, mudah nyampe ke sana. Tapi ketika sempat turun, naik lagi tuh nggak mudah. Dan saya sudah kehilangan beberapa kesempatan yang golden time-nya udah hilang. Rasanya makanya untuk melepaskan kan berat banget. Tapi mau nggak mau, akhirnya yaitu di momen anak umur 5 tahun saya paksakan mau ngegas lagi. Makanya berangkat terakhir ke Singapura, training, pulang dari Singapura ternyata saya tahu saya hamil. Otomatis harus mundur lagi, ada perasaan ini, aduh ini lagi udah kemarin turun lagi mau ngegas, harus turun lagi. Lemes ada gitu, cuman kan saya tahu ini anugerah, jangan sampai kita salah ya menilai berkat dibilang jadi beban, nggak boleh seperti itu. Saya belajar gitu, walaupun proses lah gitu. Terus saya tahu apa yang akan saya jalani ke depan setelah keputusan resign, tapi di satu sisi saya harus menguatkan suami saya, karena saya tahu namanya seorang suami, istri lagi hamil dan dia sakit aja udah pukulan. Itu kan posisinya sampai untuk duduk aja susah, untuk jalan nggak bisa, dan harus resign kerja. Pasti biaya itu pasti udah di depan mata, udah gelap rasanya. Akhirnya saya harus menguatkan diri saya bisa menjalani cari uang dan menguatkan suami. Harus mensupport suami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun kalau ditanya hati kecil, saya nggak tahu ya suami saya tahu atau enggak, ini pertama kali mungkin saya bagiin. Saya cuma bilang, ini kita dapat berkat seorang anak, Tuhan pasti udah kasih berkatnya, saya pegang gitu. Walaupun hati kecil saya tuh bergetar loh, saya mikir Tuhan mau ngasih makan anak gimana, ngelahirin uangnya dari mana, karena di saat suami bekerja aja itu kan kejar-kejaran bayar utang sama yang dulu-dulu. Utang saya tuh saya nggak mau bebanin ke suami saya. Uang ngelahirin belum ada, waktu suami kerja ditambah nggak kerja tuh rasanya luar biasa lah gitu.